Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Ayu Ningsih dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembangkit listrik. Ditinjau dari segi bahasa, yang dimaksud pembangkit adalah sesuatu yang membangkitkan atau alat untuk membangkitkan sesuatu. Dengan demikian, dalam suatu sistem tenaga listrik yang disebut pembangkit tenaga listrik, ialah suatu alat atau peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi tenaga mekanik. Selanjutnya, menjadi tenaga listrik. Istilah lain yang dipakai untuk menyebut pembangkit tenaga listrik adalah pusat tenaga listrik. Untuk mendapatkan energi listrik, dapat memanfaatkan berbagai macam sumber energi, seperti tenaga air, tenaga angin, bahan bakar fosil, dan bahan bakar nuklir. Dengan memakai sumber energi tersebut, diperoleh tenaga untuk menggerakkan turbin yang akan mengaktifkan generator listrik. Energi listrik yang dihasilkan harus diubah menjadi tegangan yang sesuai untuk transmisi. Setelah proses ini, arus listrik dialirkan melalui jaringan kabel transmisi ke daerah yang memerlukan. Pada proses pembangkitan tenaga listrik telah menjadi proses perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Nikola Tesla adalah seorang kebangsaan Yugoslavia yang merupakan penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Dia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola Tesla mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Ada beberapa jenis pembangkit tenaga listrik di Indonesia. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Air adalah sumber daya alam yang merupakan energi primer potensial untuk pusat listrik tenaga air atau PLTA dengan jumlah cukup besar di Indonesia. Contoh PLTA di Indonesia yaitu PLTA Pesangan di Aceh Tengah. Ada beberapa keunggulan dari pembangkit listrik tenaga air yang dapat dirangkum secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban. Kedua, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi terbarukan lainnya dan teknologi bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. 3. PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50-100 tahun. 4. Bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain, seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. 5. Bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. 6. Tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Kelemahan PLTA. 1. Membutuhkan investasi yang besar. 2. Membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. 3. Mengganggu penerimaan sinyal televisi atau transmisi gelombang mikro untuk perkomunikasian. Yang kedua ada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. Uap yang terjadi dari hasil pemanasan boiler atau kettle uap pada pusat listrik tenaga uap digunakan untuk memutar turbin yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. Contoh PLTU di Indonesia yaitu PLTU Embalut di Kalimantan Timur. Kelebihan PLTU yaitu yang pertama, efisiensi tinggi. Yang kedua, cocok untuk memenuhi beban dasar. 3. Daya yang dihasilkan besar. 4. Bisa menggunakan segala jenis bahan bakar. 5. Biaya perawatan murah. Penggantian suku cadang tidak terlalu sering. Yang keenam, usia mesin lebih lama. Yang ketujuh, tidak terlalu sering diadakan pemeriksaan bagian-bagian turbin. Kekurangan PLTU yaitu, yang pertama, proses start lama. 2. Membutuhkan lahan yang luas. 3. Membutuhkan air pendingin yang cukup banyak sehingga biasanya ditempatkan di daerah yang dekat dengan sumber air yang melimpah. 4. Investasi awal mahal. 5. Proses pembangunan lama. 6. Emisi gas dibuang tidak ramah lingkungan. 7. Fondasi berat. 3. PLTGU atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Contoh PLTGU di Indonesia yaitu PLTGU Batanghari di Jambi. Kelebihan PLTGU sebagai berikut. 1. Dapat memperbaiki efisiensi atau dibandingkan yang hanya menggunakan PLTG.
2. Daya yang dihasilkan menjadi lebih besar. 3. Pembangunan dapat dilakukan secara bertahap. 4. Dapat dibangun dengan beberapa turbin gas dan HRSG untuk satu turbin uap sehingga pengoperasian PLTG dapat bergantian tanpa melakukan shutdown pada bagian PLTGU. 5. Jumlah air pendingin tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan PLTU konvensional untuk daya yang sama. 6. Proses start lebih cepat dibandingkan PLTU konvensional. 7. Tidak membutuhkan lahan yang luas. 8. Emisi lebih ramah lingkungan karena menggunakan bahan bakar gas. Kelemahan PLTGU. Pertama, emisi gas buang tidak ramah lingkungan. 2. Proses pembangunan lama. 3. Membutuhkan lahan yang luas. 4. PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Contoh PLTP di Indonesia yaitu PLTP Kamojang di Garut. Kelebihan PLTP yang pertama, biaya operasional lebih murah daripada PLTU karena tidak perlu membeli bahan bakar. Kekurangannya yaitu memerlukan biaya investasi yang besar, terutama untuk biaya eksplorasi dan pengeboran perut bumi. 5. PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Contoh PLTD di Indonesia yaitu PLTD Trisakti di Kalimantan Selatan. PLTD berbahan bakar BBM atau solar, biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah beban kecil, terutama untuk daerah baru yang terpencil atau untuk listrik pedesaan. Kelebihan PLTD yang pertama, penggunaan bahan bakar menentukan tingkat efisiensi pembakaran dan prosesnya. Yang kedua, lokasi bisa di mana saja, pantai sampai pegunungan, dengan kapasitas bisa disesuaikan. Malahan, di desa terpencil juga memiliki pengguna. Kekurangan PLTD. Yang pertama, menggunakan sumber daya alam terbatas atau tak terbaharukan. 6. PLTS, Pusat Listrik Tenaga Surya. Pada prinsipnya, panel surya solar cell mengubah sinar matahari menjadi energi listrik yang kemudian disimpan dalam baterai atau aki untuk digunakan setiap saat. Digunakan secara besar-besaran untuk lingkungan tertentu atau satu unit rumah atau bangunan. Contoh PLTS di Indonesia yaitu PLTS Terapung di Cirata. Kelebihan PLTS. Pertama, memanfaatkan sinar matahari tanpa biaya. 2. Cocok sekali untuk daerah tropika. 3. Praktis dan hemat. 4. Energi yang terbarukan atau tidak pernah habis. 5. Bersih, ramah lingkungan. 6. Umur panel sel surya panjang atau investasi jangka panjang. 7. Praktis, tidak memerlukan perawatan. 8. Sangat cocok untuk daerah tropis seperti Indonesia. Kekurangan PLTS. 1. Ketergantungan oleh sinar matahari, tetapi untuk hal ini diatasi dengan kekuatan penyimpanan aki atau baterai. 2. Biaya awal relatif mahal. 7. PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak. Kelebihan PLTO yang pertama, energi bisa diperoleh secara gratis. Yang kedua, tidak butuh bahan bakar. 3. Tidak menghasilkan limbah. 4. Mudah dioperasikan dan biaya perawatan rendah. 5. Dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang memadai. Kekurangan PLTO. Pertama, bergantung pada ombak, kadang dapat energi, kadang juga tidak. 2. Perlu menemukan lokasi yang sesuai di mana ombaknya kuat dan muncul secara konsisten. 8. PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Gas yang dihasilkan dalam ruang bakar pada pusat listrik tenaga gas atau PLTG akan menggerakkan turbin dan kemudian generator yang akan mengubahnya menjadi energi listrik. Kelebihan PLTG. 1. Fleksibel dalam pengoperasian, start dan stop cepat. 2. Cocok untuk memenuhi beban puncak. 3. Fondasi lebih ringan. 4. Masa pembangunan cepat. 5. Tidak membutuhkan lahan yang luas. 6. Bisa dibangun di daerah padat. 7. Ramah lingkungan. 8. Investasi awal cukup murah. Kekurangan PLTG. Yang pertama, spare part mahal. Yang kedua, perlu sering dilakukan pemeriksaan terhadap area yang dilewati gas panas. 3. Daya yang dihasilkan rendah. 4. Usia tidak panjang. 5. Efisiensi rendah.
6. Hanya bisa menggunakan bahan bakar jenis tertentu. 9. Ada PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Kelebihan PLTSA ini yaitu PLTSA menghasilkan energi listrik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini berarti membantu menutupi defisit energi listrik PLN. Jadi, sudah waktunya sampah diolah jadi energi listrik. Dengan begitu, krisis listrik yang dihadapi dapat teratasi dan tarif pun bisa lebih murah. Keberadaan TPA tidak hanya menguntungkan pengelola tetapi juga masyarakat sekitar. Adanya PLTSA membuat masyarakat sekitar TPA dapat menggunakan listrik dengan gratis. Solusi ini dapat mencegah penolakan masyarakat sekitar terhadap keberadaan TPA. Kekurangan. Yang pertama, dibutuhkan sampah dalam jumlah besar, yang mengakibatkan diperlukannya biaya tinggi untuk penyediaan sampah atau untuk mengganti kekurangan sampah itu dengan energi lain. 2. Proyek tersebut bukan proyek yang mendatangkan untung. 3. Mencemari lingkungan hidup dan mendatangkan penyakit. 4. Akan memicu orang-orang untuk memperbesar produksi sampah. 10. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Keuntungan dari PLTN ini yang pertama, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama operasi normal. Gas rumah kaca hanya dikeluarkan ketika generator diesel darurat dinyalakan dan hanya sedikit menghasilkan gas. 2. Tidak mencemari udara. 3. Sedikit menghasilkan limbah padat. Keempat, biaya bahan bakar rendah. Kekurangan. Yang pertama, risiko kecelakaan nuklir. 2. Limbah nuklir. 11. PLTPS atau pembangkit listrik tenaga pasang surut. Energi pasang surut atau tidal energy merupakan energi yang terbarukan. Prinsip kerjanya sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Keuntungan PLTPS adalah 1. Setelah dibangun, energi listrik yang dihasilkan bisa dimanfaatkan secara gratis. 2. Tidak membutuhkan bahan bakar. 3. Tidak menimbulkan efek rumah kaca. 4. Produksi listrik stabil karena pasang surut air laut bisa diprediksi. Kekurangan. 1. Bukan energi masa depan karena memiliki berbagai kelemahan. 2. Biaya pembuatan dam mahal dan merusak ekosistem di pesisir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.